Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar kepemimpinan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fitria Novitasari dari Bisnis Digital dengan NIM 23030403001. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Secara sederhana, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk membimbing dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan besar. Namun, lebih dari sekedar memberikan perintah, seseorang pemimpin juga harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing anggota timnya. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan atau posisi hierarki, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat, memfasilitasi kolaborasi, dan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Dengan demikian, kepemimpinan bukanlah sekedar sebuah posisi, tetapi sebuah sikap dan perilaku yang dapat mempengaruhi perubahan positif dalam organisasi. Terdapat beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Di sini, saya mengambil dari 3 tokoh. Yang pertama, menurut Atmo Sudirjo, kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang untuk mencontohnya atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu pengaruh yang tertentu, suatu kekuatan yang sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang-orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Yang kedua, menurut Haiman, kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang memimpin, membimbing, direfleksikan dengan jiwa seni. Seni di sini berarti adalah indah dalam mempengaruhi, indah dalam membimbing, dan indah dalam mengarahkan. Dan yang ketiga, menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Jadi, dari beberapa pengertian kepemimpinan dari beberapa ahli tadi, dapat didefinisikan bahwa kepemimpinan memiliki pengertian sebagai kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya sehingga bawahan dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, konsep yang kedua adalah teori kepemimpinan. Terdapat beberapa teori kepemimpinan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu teori genetis, menjelaskan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan untuk bisa menjadi pemimpin. Jadi, seorang pemimpin ini memang sudah terlahir dengan bakat dan mempunyai pembawaan serta sifat untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Menurut teori kepemimpinan seperti teori genesis ini, mengasumsikan bahwa tidak setiap orang dapat menjadi pemimpin, hanya beberapa orang yang memang memiliki pembawaan dan bakat saja yang dapat menjadi pemimpin. Teori kepemimpinan yang kedua yaitu teori sosial, yang menyatakan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena lingkungannya yang mendukung, serta keadaan dan waktu kemungkinan ia bisa menjadi pemimpin. Setiap orang dapat memimpin asal diberikan kesempatan dan diberikan pembinaan untuk dapat menjadi pemimpin meskipun ia tidak memiliki pembawaan atau bakat. Jadi, keberhasilan dari teori ini itu tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Yang ketiga adalah teori situasi. Teori situasi ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin ketika berada dalam situasi tertentu karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Teori situasi ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dapat berubah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Artinya, seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya tergantung pada tingkat keterampilan dan
kesiapan pengikut serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah teori ekologis. Teori ekologis ini merupakan gabungan dari teori genetis dan teori sosial, di mana seseorang itu akan menjadi pemimpin yang membutuhkan bakat, dan bakat tersebut mesti selalu dibina agar berkembang supaya dia akan dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Selanjutnya, konsep yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan. Jadi, tugas utama dari seorang pemimpin itu meliputi memandu, mengorganisir, memberi arahan, mengajar, serta membimbing dan aktivitas lainnya yang bertujuan untuk membawa bawahan mengikuti visi pemimpin dalam mencapai tujuan bersama. Namun, pencapaian ini hanya mungkin tercapai secara efektif apabila seorang pemimpin ini memenuhi perannya dengan benar. Terdapat beberapa fungsi kepemimpinan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Perencanaan adalah tugas yang penting bagi seorang pemimpin, di mana dia harus membuat rencana yang komprehensif untuk organisasi, serta untuk dirinya sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi. Jadi, seorang pemimpin ini harus mampu membuat rencana sebagai acuan untuk berjalannya sebuah organisasi ke depannya. Yang kedua adalah fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan, baik itu kemungkinan yang baik maupun kemungkinan yang buruk. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin itu harus peka terhadap perkembangan situasi, baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul baik yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan loyalitas. Fungsi pengembangan loyalitas ini menjelaskan tentang bagaimana pengembangan kesetiaan di dalam sebuah organisasi. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah maupun menengah dalam sebuah organisasi. Untuk mencapai loyalitas ini, seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam pemikiran, perkataan, dan tindakan sehari-hari yang menunjukkan kepada bawahannya bahwa pemimpin tersebut tidak pernah melanggar atau menyimpang. Tanpa hal ini, segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Karena kesetiaan ini akan memberikan sebuah rasa percaya dari masing-masing elemen organisasi sehingga sebuah organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah tanggung jawab seorang pemimpin untuk terus memantau pelaksanaan rencana. Dengan pengawasan, hambatan-hambatan dapat segera diidentifikasi dan diatasi sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah fungsi memberi motivasi. Jadi, seorang pemimpin ini perlu menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap bawahannya. Mereka itu harus mampu memberikan dorongan, mengangkat semangat, dan mempengaruhi bawahannya agar bekerja dengan rajin serta mencapai prestasi yang baik untuk keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Memberikan dukungan berupa penghargaan, insentif, pujian, atau ucapan terima kasih sangat penting bagi bawahannya karena ini membuat mereka merasa dihargai dan diakui atas kerja keras mereka oleh pemimpin mereka. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengambil tindakan terhadap bawahannya yang melanggar, malas, atau menyebabkan kerugian bagi organisasi. Ini bisa dilakukan dengan memberikan kritik, teguran, atau sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Yang keenam adalah fungsi mengambil keputusan.
Dalam mengambil keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan oleh seorang pemimpin. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan, ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, atau mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya. Sebenarnya, seorang pemimpin itu harus mampu dengan tegas mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah yang ada di organisasinya. Karena suatu organisasi akan berjalan dengan lancar dan yang menentukan sebuah keberhasilan organisasi adalah bagaimana cara kepemimpinan pemimpinnya. Konsep yang terakhir adalah unsur-unsur kepemimpinan. Jadi, suatu kepemimpinan itu terbentuk karena adanya unsur-unsur yang mendukung. Jadi ada beberapa unsur-unsur yang akan kita bahas. Unsur yang pertama adalah adanya kepemimpinan atau pemimpin. Seorang pemimpin adalah elemen kunci dalam kepemimpinan yang bertindak sebagai penggerak atau pengaruh bagi individu atau kelompok lain, sehingga terbentuk hubungan kerja yang harmonis dan produktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua adalah adanya pengikut atau keberadaan pengikut. Pengikut adalah individu atau kelompok orang yang terinspirasi atau dipengaruhi sehingga bersedia dan mampu melaksanakan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah situasi dan kondisi tertentu. Keberadaan situasi dan kondisi khusus yang mendukung pelaksanaan kepemimpinan. Situasi dan kondisi ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu situasi dan kondisi internal dalam organisasi, dan yang kedua itu situasi dan kondisi eksternal organisasi, yaitu lingkungan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adanya sifat dan perilaku tertentu. Maksudnya adalah karakter atau tingkah laku khusus yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang bisa digunakan untuk mendorong atau mempengaruhi individu atau kelompok orang. Contohnya adalah ciri khas khusus atau sifat khusus yang dimiliki seorang pemimpin yang mampu memberikan kesan tersendiri bagi bawahannya untuk bisa selalu diingat. Jadi teman-teman, dengan memahami konsep dasar kepemimpinan ini, diharapkan kita dapat memperkuat keterampilan kepemimpinan kita sendiri dan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi tertinggi mereka dalam konteks organisasi maupun kehidupan pribadi. Kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang mengambil sebuah keputusan, tetapi juga tentang membawa perubahan positif, membangun hubungan yang kuat, dan memimpin dengan integritas dan empati. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Saya ingin meminta maaf jika ada ketidaknyamanan dan kesalahan selama penyampaian materi. Saya harap materi ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.